Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi kids, good morning. How are you today? You are good? Alhamdulillah. Today we are going to learn about comparison degree. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang comparative sentence. Nah, anak-anak, pertemuan kali ini kita akan mempelajari perbedaan antara komparatif dan superlatif. Oke, to know more, let's check it out. Oke, comparative sentence yang sudah kita pelajari kemarin merupakan salah satu bagian dari comparison degree. Apa itu comparison degree, anak-anak? Yaitu merupakan istilah dalam grammar bahasa Inggris untuk menunjukkan perbandingan. Dalam comparison degree, kata sifat atau kata keterangan akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan tingkatan perbandingannya. Oleh karena itu, comparison degree bisa juga disebut sebagai tingkatan perbandingan. Nah, sekarang apa fungsi comparison degree? Comparison degree digunakan untuk membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Kemudian, comparison degree memiliki 3 tingkat ya anak-anak ya, yaitu positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Dan kali ini kita hanya membahas comparative degree dan superlative degree. Minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang comparative degree. Untuk kali ini kita akan bandingkan ya antara superlatif dan komparatif agar lebih memahami materi ini. Nah, sekarang coba kita lihat tabel. Perbedaan antara comparative degree dan superlative degree. Kita akan membahas satu persatu perbedaan antara komparatif dan superlatif ya. Oke, pada comparative degree, salah satu dari dua hal yang dibandingkan memiliki sifat lebih dibandingkan yang lainnya. Biasanya yang dibandingkan ini ada dua ya, jadi bendanya ada dua. Perhatikan polanya. Adjektif atau adverb atau kata sifat ditambahi akhiran er atau ketika adjektif itu atau kata sifat itu lebih dari satu suku kata maka ditambahi more, seperti itu ya. Perhatikan contoh. The ant is smaller than the hippo. Semut lebih kecil daripada kuda Nil. Untuk aturan yang lainnya tentang comparative degree bisa dilihat pembelajaran yang minggu lalu ya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang superlative degree. Apa itu perbedaannya dengan comparative degree yang tadi? Pada tingkatan superlatif ini ada lebih dari dua hal yang dibandingkan. Jadi tidak hanya dua benda saja yang dibandingkan ya anak-anak ya. Jadi lebih dari dua ya. Hal yang dibicarakan memiliki sifat paling, berarti yang dibicarakan itu yang kalau yang tercantik atau terbagus atau tertinggi, terendah seperti itu di antara yang lainnya. Kemudian menambahkan kata the sebelum kata sifat. Itu cirinya ya anak-anak ya. Perhatikan polanya yang di dalam kotak itu. Cara membuat superlative degree yaitu dengan menambahkan the di depan kata sifat, kemudian menambahkan akhiran est pada kata sifat itu. Perhatikan pola untuk membentuk superlative degree. Nah, di situ kita lihat ada dua macam ya. Yang pertama, kita bisa menambahkan est dan yang kedua, kita bisa menambahkan the most sebelum
kata sifat itu. Bagaimana aturannya? Nanti kita pelajari bersama ya. Sebagai contoh, kita tambahkan est pada kata sifat. The Airbus A380 is the biggest plane in the world. Artinya, Airbus A380 adalah pesawat terbesar di dunia. Nah, untuk membentuk superlatif degree, kita mempunyai 5 aturan ya. Coba perhatikan aturan yang pertama. Jika kata sifat mempunyai satu suku kata, kita bisa tambahkan akhiran est pada kata sifat itu. Coba perhatikan contoh. The ant is the smallest. Yang berarti semut adalah yang terkecil atau semut yang paling kecil. Untuk aturan yang kedua, jika kata sifat berakhiran huruf konsonan, vokal, konsonan, maka konsonan terakhir menjadi double dan ditambahi est. Perhatikan contoh. Big menjadi biggest, fat menjadi fattest. Jadi G-nya didouble dan T-nya juga double ya. The hippo is the fattest. Kuda Nil adalah yang paling gemuk atau kuda Nil yang tergemuk. Untuk aturan yang ketiga, jika kata sifat berakhiran huruf Y, maka ganti huruf Y itu dengan iest. Coba perhatikan contoh. Happy menjadi happiest. Funny menjadi funniest. Contohnya, the elephant is the heaviest. Gajah adalah yang terberat atau gajah adalah paling berat. Oke, sekarang aturan keempat ya. Jika kata sifat mempunyai 2 suku kata atau lebih, maka tambahkan the most sebelum kata sifat itu. Contoh, beautiful menjadi the most beautiful, expensive menjadi the most expensive, satisfactory menjadi the most satisfactory. Sebagai contoh, the butterfly is the most beautiful. Kupu-kupu adalah yang tercantik atau kupu-kupu adalah yang paling cantik. Sekarang aturan yang terakhir adalah ada beberapa perkecualian. Tidak mengikuti aturan 1, 2, 3, dan 4 yang sudah kita pelajari tadi. Misalnya, kata sifat good itu bukan ditambahi est ya anak-anak ya, meskipun satu suku kata, namun menjadi the best. Kemudian bad itu satu suku kata, harusnya kan ditambahi est, namun di sini perkecualian, superlatifnya menjadi the worst. Kemudian far, kata far itu jauh ya artinya ya, jauh, bukan farthest tapi the farthest, seperti itu adalah pengecualian. Seperti ini contohnya, Andi is the best student in the 3rd grade. Andi adalah siswa terbaik di kelas 3. Terbaik tadi berasal dari kata good ya. Kalau terbaik bukan goodest tapi the best, karena ini termasuk, good itu termasuk aturan yang kelima yaitu perkecualian. Seperti itu anak-anak. Okay, that's all the material for today about superlative and comparative degree. Thank you for attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.